Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Lagi di persimpangan ya. Bingung mau milih yang seiman atau yang beda keyakinan. Nerima laki-laki yang gak cinta itu berbohong kan? Terus kamu jatuh cintanya sama siapa? Hah? Sama laki-laki yang beda keyakinan? Tapi bisa aja dia pindah agama. Dia belajar agama Islam. Terus keluarganya gimana? Orang tuanya gimana? Kamu mau anak itu dimusuhin sama keluarga besarnya? Sama orang tuanya? Mikir, Ais. Mikirin kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu jatuh cinta sama seseorang yang bikin kamu merasa ini dia orangnya? Tapi sebelum kamu sempat membayangkan masa depan, ada satu hal yang langsung mematikan semuanya. Dia berbeda agama. Lucu ya, kita hidup di dunia yang sangat luas, tapi hati kita malah dibatasi oleh aturan yang kita sendiri tidak pernah pilih. Kenapa dua manusia yang saling mencintai tiba-tiba berubah tidak sah hanya karena kitab mereka tidak sama? Kenapa perasaan harus tunduk pada garis batas yang bahkan bukan kita yang membuat? Dan pertanyaannya lebih aneh lagi, kalau cinta itu fitrah manusia, kenapa agama ikut menentukan siapa yang boleh kita cintai? Kadang hidup memberi kita kejutan yang tidak kita rencanakan. Seperti kisah sederhana ini. Ada seorang pemuda yang jatuh cinta. Bukan cinta yang direncanakan, bukan juga cinta yang tiba-tiba muncul karena fantasi pada pandangan pertama. Ini cinta yang tumbuh pelan-pelan. Dari obrolan malam hari, dari tawa yang tidak dibuat-buat, dari rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam hati kecilnya, dia tahu, aku ingin berjalan bersama orang ini. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Karena suatu hari, ketika ia memberanikan diri memperkenalkan pasangannya ke keluarga, bukan kehangatan yang ia terima, melainkan dinding. Dingin. Keras. Tak bisa ditembus. Ayah tidak setuju. Ibu juga tidak bisa merestui. Dia berbeda agama. Nanti pernikahanmu dianggap tidak sah. Kalian tidak bisa disatukan oleh Tuhan yang sama. Dan seperti itu saja, cinta yang murni jadi sesuatu yang salah. Seolah rasa sayang harus mengikuti aturan, bukan mengikuti hati. Seolah dua manusia dewasa yang saling mencintai harus tunduk kepada batas imajinasi yang dibentuk oleh institusi agama, bukan pada kemanusiaan mereka sendiri. Mama bilang, "Nak, kalau cari pasangan itu yang bisa doa sama-sama ya, Nak." Aku bilang, kalau doanya sama-sama tapi caranya aja yang berbeda gimana, Ma? Mana yang lebih baik? Ironisnya, di banyak negara sekuler, kisah seperti ini tidak pernah menjadi masalah. Di sana, negara tidak mengurus siapa yang boleh mencintai siapa. Negara tidak memaksa orang menikah sesuai kitab suci tertentu. Tidak ada institusi yang memonopoli rasa cinta. Jika dua orang saling mencintai, maka itulah yang paling sah. Negara hanya hadir untuk melindungi, bukan mengontrol. Masyarakat menghormati pilihan, bukan mengatur hidup orang lain. Sementara di banyak negara religius, cinta bisa terasa seperti sebuah ujian. Bukan ujian untuk memahami, tetapi ujian untuk membuktikan kesetiaan pada aturan yang bahkan tidak mereka pilih sejak lahir. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat dalam. Sejak kapan cinta perlu izin?
Sejak kapan cinta harus diperiksa oleh lembaga agama? Sejak kapan dua hati yang saling memilih dianggap salah hanya karena kitab yang mereka baca tidak sama? Cinta itu manusiawi, agama itu sistem. Dan ketika sistem mengekang kemanusiaan, kita perlu berani bertanya, apakah batasan ini benar-benar dari Tuhan, atau hanya budaya lama yang dibungkus sebagai kebenaran? Pada akhirnya, cinta yang terhalang hanya karena berbeda agama bukanlah tragedi tentang dua manusia, tetapi tragedi tentang masyarakat yang lupa bahwa cinta lebih purba, lebih tua, dan lebih universal daripada dogma manapun. Cinta tidak mengenal label. Cinta tidak butuh izin. Cinta hanya meminta satu hal: berani mempercayai bisikan hatimu sendiri. Ada sebuah kisah yang sering terjadi tapi jarang dipahami dari akar masalahnya. Kisah tentang dua orang yang saling mencintai tapi harus berpisah, bukan karena mereka tidak cocok, bukan karena mereka saling menyakiti, melainkan karena kata-kata yang tertulis ribuan tahun lalu, jangan menikah dengan orang yang berbeda iman. Yang menarik adalah sedikit sekali orang yang benar-benar tahu dari mana larangan itu berasal. Bayangkan seorang pemuda Kristen duduk di ruang konseling gereja. Wajahnya letih, matanya merah, suaranya bergetar. "Pak Pendeta, tapi saya mencintainya. Kami cocok, kami saling menghormati. Kenapa hubungan ini tidak boleh hanya karena dia berbeda agama?" Pendeta itu menarik nafas panjang, membuka Alkitab dan berkata, "Ini bukan pendapat saya. Tuhan sudah jelas berkata." Lalu ia membaca ayat yang hampir selalu dipakai, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayat itu terdengar tegas, namun jarang ada yang menjelaskan bahwa ayat ini tidak sedang berbicara tentang pernikahan. Konteks sejarahnya adalah praktik paganisme dan ritual kuil Romawi. Dan Paulus menulisnya sebagai peringatan moral, bukan aturan pernikahan. Tetapi pada gereja modern, ayat itu berubah menjadi doktrin keras. Kristen tidak boleh menikah dengan non-Kristen. Kenapa bisa sekeras itu? Karena di balik spiritualitas ada kekhawatiran organisasi, takut jemaat pindah agama, takut gereja kehilangan jumlah, takut otoritas gereja melemah di generasi berikutnya. Kadang yang dibela bukan Tuhan, tapi institusi. Di tempat lain, seorang gadis muslimah menangis di ruangan ustazah. "Ustazah, dia baik. Dia menghormati saya. Kami saling mendukung. Apa benar saya berdosa kalau mencintai orang di luar agama?" Sang ustazah membuka mushaf dan membacakan ayat yang paling sering dipakai. Al-Baqarah 221. "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman." Lalu ditambah ayat kedua, Al-Mumtahanah 60:10. "Wanita mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir, dan laki-laki kafir tidak halal bagi mereka." Ayat-ayat itu jelas, tetapi jarang dikaji konteksnya. Ayat-ayat tersebut turun pada masa perang ideologi, suku-suku saling memperebutkan pengaruh. Masih terjadi konflik antara komunitas muslim awal dan suku-suku Arab lainnya. Pada masa itu, pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi, melainkan strategi politik dan aliansi kekuasaan. Karena itu, larangan menikah beda iman bukan sekadar moralitas, melainkan strategi mempertahankan kekuatan komunitas. Dan sampai sekarang, interpretasi politik itu masih dilestarikan oleh banyak institusi agama. Bukan karena cinta itu berbahaya, tapi karena beda iman dianggap mengancam stabilitas kelompok. Ada satu realitas yang jarang dibahas. Dua agama ini, Kristen dan Islam, adalah agama misi. Keduanya mengajarkan wajib menyebarkan agama, mengajak, bahkan mengkonversi. Dan dua agama ini sangat menjaga jumlah pengikut. Karena itu, mereka memiliki kesamaan pola.
Ada ayat yang melarang menikah beda agama. Ada perintah untuk tidak dekat dengan orang kafir. Ada ketakutan besar kehilangan umat jika pernikahan campur dibiarkan. Di titik ini muncul pertanyaan reflektif. Apakah larangan itu benar-benar berasal dari Tuhan? Atau merupakan strategi ekspansi kekuasaan yang dibungkus jubah agama? Karena faktanya, di negara-negara sekuler, di mana institusi agama tidak mengatur pernikahan, tidak ada kekisruhan kekacauan moral yang diancamkan oleh pemuka agama. Pernikahan beda agama berjalan damai, keluarga hidup normal, masyarakat tetap aman, dan tidak ada kekalahan Tuhan sedikit pun. Yang kehilangan kekuasaan justru lembaga yang biasa menentukan siapa boleh menikah dengan siapa. Kisah cinta kemudian berubah menjadi drama panjang. Dua orang yang tadinya yakin bisa memperjuangkan hubungan, mulai lelah menghadapi tekanan dari dua keluarga, dua institusi, dua keyakinan, dua dunia. Di titik itu, mereka sadar, yang bertabrakan sebenarnya bukan iman, tapi aturan manusia. Larangan itu tidak lahir dari Tuhan, melainkan dari manusia-manusia yang takut kehilangan umat, takut kehilangan kontrol, takut kehilangan identitas kelompoknya. Buktinya, di negara-negara sekuler, di mana negara tidak mencampuri urusan agama dan agama tidak berhak mengatur pernikahan, orang boleh menikah dengan siapapun yang mereka cintai. Tidak ada larangan, tidak ada ancaman neraka, tidak ada dosa. Dan anehnya, tidak ada kekacauan. Cinta berjalan dengan tenang, keluarga bisa berdamai, anak-anak tumbuh normal, dan masyarakat tetap aman. Yang menyedihkan adalah larangan-larangan ini tidak menghukum orang jahat. Larangan ini tidak menghukum kejahatan moral. Larangan ini menghukum dua orang yang saling mencintai. Dan setiap kali cinta dikorbankan, yang menang bukan Tuhan. Yang menang adalah ketakutan manusia yang bersembunyi di balik ayat. Mungkin sekarang saatnya kita mengajukan pertanyaan sederhana. Jika Tuhan adalah kasih, mengapa kasih harus dikorbankan demi mempertahankan angka umat? Karena pada akhirnya, yang paling sering gagal menjaga cinta bukan perbedaan iman, melainkan rasa takut institusi kehilangan kendali. Lalu, pertanyaannya kembali kepada kita. Jika di begitu banyak negara orang bebas mencintai siapapun tanpa masalah, kenapa di sini cinta harus disetujui dulu oleh institusi? Apakah benar Tuhan yang melarang? Atau para pemuka agama yang takut kehilangan jemaah? Apakah cinta itu berbahaya? Atau hanya berbahaya bagi otoritas yang ingin mempertahankan kekuasaan? Karena faktanya, bukan hanya agama yang ikut campur, negara pun ikut mengatur cinta warganya. Pernikahan beda agama di Indonesia secara hukum tidak diakui. Bukan karena bertentangan dengan moralitas, bukan karena merusak tatanan sosial, tetapi karena UU Perkawinan tahun 1974 tidak menyediakan ruang bagi mereka. Dan ketika sebagian orang berharap pada kelonggaran, Mahkamah Agung justru mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dicatat di KUA maupun catatan sipil. Ironisnya, negara yang mengaku bukan negara agama justru mengatur kehidupan warganya seolah-olah ia adalah penjaga moralitas agama. Tidak hanya mengharuskan kolom agama di KTP, yang pada dasarnya adalah urusan privat, tetapi juga menentukan dengan siapa seseorang boleh mencintai. Semuanya ini jauh dari semangat hak asasi manusia yang dijunjung di negara-negara sekuler, bahwa cinta, identitas, keyakinan, dan kebahagiaan adalah ranah pribadi yang tidak boleh diganggu oleh negara atau agama. Dan pada akhirnya, hidup ini kita sendiri yang menjalani, bukan orang tua,
bukan pemuka agama, bukan institusi, bahkan bukan negara. Kita sendiri yang akan merasakan jatuh bangunnya menjalani hubungan, kita sendiri yang memikul konsekuensi, kita sendiri yang menanggung hati yang patah atau bahagia. Maka pertanyaannya, mengapa orang lain yang menentukan dengan siapa kita boleh mencintai? Dan sampai kapan cinta harus tunduk pada sesuatu selain dirinya sendiri? Narasi ini bukan ajakan untuk melawan agama, tapi ajakan untuk melihat kenyataan. Ketika cinta yang murni dipaksa tunduk pada aturan manusia, selalu ada korban. Dan korban itu bukan agama, korban itu manusia. Kadang aku bertanya-tanya, sejak kapan cinta membutuhkan izin? Sejak kapan dua manusia yang saling memilih harus membuktikan kelayakannya bukan kepada hati mereka sendiri, tapi kepada sebuah institusi? Di banyak negara, terutama negara-negara sekuler modern, cinta adalah keputusan pribadi. Simple, orang dewasa memilih dan membuat keputusan secara dewasa. Tanpa formulir yang menanyakan agamamu apa, tanpa tatapan curiga, tanpa ancaman dosa yang digantungkan di kepala. Dan lucunya, negara-negara itu justru tumbuh menjadi salah satu tempat paling damai, paling manusiawi, dan paling bahagia di dunia. Norwegia, Denmark, Islandia, Finlandia, negeri yang mayoritas warganya bahkan tidak lagi memeluk agama dan percaya Tuhan dalam pengertian religius. Anehnya, tanpa embel-embel, demi Tuhan, mereka tetap jujur. Tanpa slogan takut dosa, mereka tetap saling menghormati. Dan tanpa konsep pahala, mereka tetap rajin membantu sesama. Sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Kita hidup di Indonesia, sebuah negara yang secara ideologi bukan negara agama, tapi sering sekali membanggakan diri sebagai bangsa yang religius. Menariknya, walaupun hampir semua orang menyebut dirinya beriman, kita tetap masuk jajaran negara dengan korupsi paling tinggi di Asia. Kriminalitas masih tinggi, disiplin publik masih lemah, kekerasan atas nama agama masih sering muncul, dan indeks kebahagiaan, ya, kamu pasti tahu sendiri jawabannya. Lalu, pertanyaan itu muncul. Jika katanya iman dan agama membuat kita lebih beradab, kenapa justru negara-negara yang tanpa agama justru selalu jadi peringkat teratas dalam indeks kebahagiaan dunia? Bisa lebih jujur, lebih damai dengan tingkat kriminalitas yang rendah, jauh lebih bersih dari korupsi, dan jauh lebih manusiawi. Halo semua, dan selamat datang di Niti Dharma. Bagi yang baru pertama kali menonton, ada satu hal penting yang ingin kami jelaskan. Niti Dharma bukan satu sosok, bukan satu figur. Kami adalah sekelompok individu yang peduli pada masa depan negeri ini, dan kami percaya perubahan hanya bisa terjadi ketika masyarakat berani berpikir jernih, jujur, dan merdeka secara batin. Selama bertahun-tahun, kami melihat sendiri bagaimana di Indonesia, yang secara sistem pemerintahan bukan negara agama, tapi justru negara banyak mencampuri urusan agama warganya. Ada Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, ada sertifikasi halal yang wajib, ada larangan menikah beda agama, SKB 2 Menteri, dan berbagai aturan lain yang sebenarnya menyentuh ranah paling pribadi dan hak asasi individu dari kehidupan warganya. Semua ini terasa bertolak belakang dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya menjamin kebebasan berkeyakinan tanpa intervensi negara. Pengamatan ini bukan sekedar teori. Selama belasan tahun tinggal di negara sekuler di Eropa Utara, kami mengalami langsung bagaimana negara yang tidak mengatur urusan iman warganya justru memiliki tatanan masyarakat yang lebih damai, tingkat kriminalitas lebih rendah, korupsi hampir tidak ada, dan warganya hidup dengan kebebasan batin yang lebih jernih. Di sana, orang belajar bahwa moralitas lahir dari kesadaran, bukan dogma dan ketakutan. Itulah yang ingin kami bagikan lewat channel ini, bahwa moralitas tidak lahir dari ketakutan pada hukuman ilahi, dan spiritualitas tidak harus terikat pada institusi agama. Kesadaran, empati, dan kemanusiaan adalah sifat bawaan setiap manusia sejak ia dilahirkan. Bagi kamu yang ingin memperdalam perjalanan pribadi,
kami juga menyediakan e-book Dekonstruksi Iman yang bisa kamu download secara gratis. Silahkan cek link di deskripsi video ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kesadaran ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasannya. Apakah mungkin selama ini yang kita jaga bukan iman, tapi identitas? Bukan moralitas, tapi loyalitas? Dan mungkin inilah alasan kenapa pernikahan beda agama menjadi isu yang menakutkan bagi sebagian pemuka agama. Karena jika umat bebas memilih, mereka juga bebas pergi. Tetapi mari kita bicara jujur. Ketika cinta yang murni dipaksa tunduk kepada aturan manusia, selalu ada korban. Dan korban itu bukan agama. Korban itu manusia. Manusia yang hanya ingin mencintai, hanya ingin hidup bersama seseorang yang membuat mereka pulang. Kalimat itu kembali berputar dalam pikiranku. Jika Tuhan adalah cinta, mengapa cinta harus disensor oleh institusi? Mungkin sudah waktunya kita melihat kenyataan. Jika miliaran orang di negara sekuler bisa memilih cintanya tanpa tekanan agama, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita masih membiarkan dokumentasi ribuan tahun lalu menentukan siapa yang boleh kita cintai hari ini? Seperti di banyak negara yang sangat religius, kayak India, Pakistan, Afghanistan, bahkan sebagian besar Indonesia, pernikahan seringkali bukan keputusan personal, tapi keputusan keluarga, adat, bahkan institusi agama ikut memagarinya. Banyak yang menikah karena takut melanggar syariat, bukan karena cinta. Dan hasilnya, banyak rumah tangga yang penuh tekanan, konflik, bahkan kekerasan. Tapi mereka bertahan karena takut dosa kalau cerai. Menjalani hidup dalam tekanan dan kepura-puraan demi membahagiakan keluarga dan institusi agama. Gila ya, cinta yang harusnya membebaskan malah berubah jadi penjara yang disucikan. Tapi di balik semua ini, aku nggak mau ngajak kamu untuk membenci agama. Bukan itu poinnya. Yang aku ajak adalah, mari kita sadar bahwa cinta jauh lebih besar daripada doktrin. Bahwa lembaga agama, meskipun punya niat baik di awal, seringkali berubah jadi alat kontrol. Dan ketika kita terlalu sibuk mencari izin manusia untuk mencintai, kita lupa bahwa izin itu sudah kita dapat sejak lahir, dari kehidupan itu sendiri. Mungkin cinta yang paling suci bukan yang diberkati oleh imam atau pendeta, tapi yang dijalani dengan kesadaran, dengan tanggung jawab, dengan kejujuran. Cinta yang tidak takut menua bersama, meskipun tanpa surat pengakuan dari lembaga manapun. Dan kalau kamu bertanya, jadi cinta sejati itu harus melawan agama? Enggak juga. Cinta sejati enggak perlu melawan apapun. Dia cuma perlu dihidupi. Tanpa topeng, tanpa ketakutan, tanpa izin siapapun. Karena pada akhirnya, Tuhan yang sejati tidak duduk di kantor urusan agama. Dia hidup di dalam setiap hati yang berani mencintai tanpa syarat. Waktu aku berusia 15 tahun, aku bertemu seorang perempuan. Kebetulan, dia Kristen. Aku Muslim. Awalnya aku mencoba mengajaknya keluar dari Kristen dan masuk ke Islam. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku mencintainya. Dan dia mencintaiku. Diam-diam, aku meninggalkan agamaku. Dan dia meninggalkan kekristenannya. Kami berdua berjuang untuk cinta kami. Tapi aku menyimpannya sebagai rahasia selama 7 tahun. Karena dalam ajaran Islam, kamu tidak boleh berpacaran. Aku jatuh cinta padanya. Dan aku berpikir, sudahlah,
aku akan melamarnya. Jadi di ulang tahun ke-10 hubungan kami, aku melamar kekasih masa SMA-ku dan berkata, aku akan membangun keluarga yang tidak pernah aku miliki. Aku datang menemui ayahku, mengundangnya ke pernikahanku. Dia bertanya, kamu ini muslim atau bukan muslim? Tentu saja aku muslim. Saat itu, aku sedang berbohong. Aku sedang hidup sebagai seorang munafik. 3 hari kemudian aku kembali lagi, menangis jadi-jadinya di parkiran. Aku lelah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku, hanya demi diterima dan disetujui oleh seorang ayah yang mengaku mencintaiku. Tapi sebenarnya, dia lebih buta mencintai agamanya dibandingkan anak kandungnya sendiri. Jadi aku memutuskan untuk berkata jujur. Abah, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan muslim seperti yang Abah inginkan. Dia menatapku dan berkata, kamu bukan anakku. Dan saat itu juga, dia mencabut pengakuannya. Dia mengusirku dari hidupnya. Itu adalah momen paling menghancurkan dalam hidupku. Tapi, entah kenapa, aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya, aku berani mengatakan kebenaranku. Di usia 25, aku bersumpah aku akan menjadi ayah yang tidak pernah aku punya. Dan aku akan membangun keluarga yang selalu aku impikan. When I was 15, I met a girl. She happened to be Christian. I was Muslim. I was trying to convert her from Christianity to Islam. But I knew I loved her and she loved me. So I secretly left the religion and she left Christianity and we just fought for our love. But I kept her a secret for 7 years because in the Islamic faith, you can't be dating. And I fall in love with her and I'm like, you know what? I'm going to propose to her. So I proposed to my high school sweetheart on our 10-year anniversary. And I said, I'm going to build the family that I never had. I go to invite my father to come to my wedding. He's like, are you Muslim or are you not Muslim? Of course I'm Muslim. I was a hypocrite. 3 days later, I go back and I'm crying my eyes out in the parking lot. I'm sick and tired of pretending to be someone that I'm not just to win the acceptance and approval of someone who claims to love me. So I'm just going to tell him the truth. I said, Baba, I want to tell you the truth about where I stand. I'm not a Muslim the way that you want me to be a Muslim. And then he said, you're not my son. And he disowned me. It was a heartbreaking moment for me. But I felt free because I finally shared my truth. I vowed at 25 years old that I was going to become the father my dad never was and build the family that I never had. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.